Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Masih dalam suasana tahun baru, kita bersyukur atas hidup, kesehatan, keluarga, dan persekutuan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Sehingga kita boleh menikmati persekutuan hari ini, pagi ini sebagai keluarga Allah. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita untuk memuliakan namanya dalam tuntunan tema Dialah sumber hidup dan berkat. Saya undang bangkit berdiri. Kita naikkan pujian mulia namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bagi kamu sekalian. Bagimu juga. Mari kita merendahkan diri, kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita. Ya Bapa yang penuh kasih, saat ini kami datang kepadamu dengan hati yang hancur. Mengakui segala dosa yang kami perbuat. Kami sering menyakiti hatimu dengan melupakan bahwa Engkaulah sumber hidup. Kadang kami menyia-nyiakan dan tidak menggunakan berkat-Mu dengan baik dan benar. Ya Tuhan, ampunilah dan pulihkanlah kami.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menuntun menyertai kita sepanjang 365 hari. Dan kita sudah memasuki hari keempat. Dengarkanlah firman Tuhan ini sebagai petunjuk hidup baru yang akan menjadi pegangan kita dalam menjalani hari yang Tuhan karuniakan bagi kita. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bermazmur dari Mazmur 147 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20 secara bergantian antara majelis gereja dan jemaat. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Dan segera firman-Nya berlaku. Ia menurunkan salju seperti bulu domba. Dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak terkenal. Haleluya. Nang melo tu umpudi-pudi wangta.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Sebelum firman ini dibacakan, kita boleh renungkan bersama sebagai dasar dan menjadi petunjuk bahkan pegangan dalam menjalani hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga. Di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan, bahkan di minggu pertama, di bulan pertama tahun 2026 ini. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami peluang-peluang anugerah. Dan saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami ini, kami telah memuji-muji Tuhan. Dan saat ini kami akan dengarkan firman-Mu. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua, sehingga firman ini boleh menjadi pegangan yang kokoh, landasan yang kuat, bahkan juga mengarahkan kami dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami datang kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Yeremia 31 ayat 7 sampai 14. Judul pembacaan kita, Perjanjian Baru. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarkanlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyertai Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Bukan mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena kandung anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti tanaman yang diairi air banyak baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria kemari bermain-main. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita selanjutnya terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Efesus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus
untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin firman Tuhan. Haleluya. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadanya akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kures semangat buang. Selamat pagi, Shalom. Selamat tahun baru. Saya yakin dan percaya ada banyak hal yang kita alami secara khusus sukacita. Ya. Kita boleh berkumpul di akhir tahun bersama dengan keluarga kita. Kita juga boleh bersenang-senang walaupun begitu banyak kesibukan. Bahkan kita diantar untuk memasuki tahun 2026 yang saat ini hari keempat kita lalui. Saya yakin dan percaya tidak ada satu kata yang kita bisa ucapkan selain daripada syukur. Syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah, pada kesempatan ini dari keempat firman Tuhan yang telah kita baca di minggu pertama dan sebelum kita kembali dalam rutinitas kita. Segala pekerjaan kita memberikan kita tema untuk kita renungkan. Bagi kita semua, dialah sumber hidup dan berkat. Ia moto anak Tuhan siapa kamase. Ya. Saya tidak tahu bagaimana pemahaman kita tentang sumber hidup dan berkat. Ya. Kalau kita melihat ibu bapak saudara-saudara, ya, bahwa firman Tuhan ini menekankan tentang janji dan perbuatan Allah dalam hidup kita. Dan perbuatan itulah yang menjaminkan hidup kita. Ya, minggu lalu satu tema di tahun baru, ya, ada satu firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3. Segala sesuatu ada waktunya. Ya. Ada waktu kita lahir, bertumbuh, masuk dalam rumah tangga, tua, dan ada saatnya kita akan meninggalkan dunia ini. Ya. Kalau kita ada pada saat ini, Bu Bapak, Saudara-saudara, saya yakin dan percaya Tuhan masih memberikan kita peluang-peluang anugerah. Ya. Dan itulah merupakan satu pemahaman sederhana bagi kita bahwa Allah tetap menjaminkan hidup kita. Ya. Bahkan bukan hanya hidup, tapi juga menjaminkan kita berkat. Ya. Nah kita toraya, sangat betake lah sumar tu Pak Kamase, rokom baroko ya. Lagi te minta Natal siya tahun baru, oko vendo. Ya anak kami rokok pindah, orang yang kan edukuk bayi, tak edukuk bayi. Iya. Payam ni koy kumalamnya bingkan ni valevolo ba atau vale oh Buddha, ya, para asia punti, ya. Tapi kita melihat bahwa karena Tuhan selalu menjanjikan kecukupan dalam hidup kita, ya. Oleh sebab itu firman yang adalah Yesus Kristus yang akan menjadi terang dan sumber segala berkat bagi kita. Berkat yang kita pahami bukan hanya berkat jasmani, ya. Coba bayangkan
bayata sanga berkat kemua ya tu mintu apa tak kamurai sakak nasang. Ya. Itu baik, berkat juga. Sehat ki, berkat juga. Ya teme anak ampo tutulalan, berkat juga. Ya. Sia mintu-mintu itu rencanakan selalu terjadi, itu berkat. Tapi bagaimana jika kita diperhadapkan dengan gumul? Ya. Ya moto yana mintu teme apa tasanga bu tu tama katuan ta biasa kini kue kuris sumanga puang nanang madatu tu puang. Tapi yana demo teme gumul tak apa di ko puang di mana Tuhan? Ya. Ini yang perlu kita renungkan dan fikir dalam kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan ini, kita melihat bahwa sumber hidup yang berdaulat hanya pada Tuhan. Ya. Dan teme tahu budak perencanaan anak kuala susi kantor la susi tiba-tiba maut menghampiri. Karena Tuhan berdaulat. Ya. Tapi denu kata teme tahu nak puang kengku mate mau pampai 10 patong nana manek mate. Ya. Iya. Sia den teme sumar robang amana kami puang pirang pula mate. Ya, tapi belum juga. Karena rahasia hidup itu ada pada Tuhan. Oleh sebab itu jika Tuhan itu berdaulat dan sumber berkat, kita seperti pemazmur memuji Tuhan. Karena apa? Napa saya itu salju, napa saya itu mintu una, gandum saya mintu una dipakai am totama aku resmangat lanteka Tuhan sedok salanasa. Itu adalah sumber yang jauh di langit tetapi Tuhan mendatangkan bagi kita. Ya. Akan mengalir ke kota, akan mengalir ke ladang dan lain sebagainya. Ya. Tetapi juga ibu bapak saudara-saudara, di dalam tekanan dan gumul itu Allah memelihara kita seperti yang dikatakan dalam Yeremia 31 bagaimana bangsa ini dalam tekanan tetapi mereka bersyukur karena ada pemulihan ibu bapak saudara-saudara. Ya. Jadi ya mutu yana den gumul ba atu simiri masaki-saki ni kue umbang ko impong matua. Lamate mote. Oh, jangan. Iya. Tuhan senantiasa ada pada kita. Iya. Tuhan akan mengumpulkan umat dari tanah utara menuntun mereka ke air yang mengalir, yaitu pemeliharaan Tuhan. Ya. Oh iya, kilalalai tahun 2025. Ya. Kusang ambayan data suler reken-reken lebih budasia mut pak kamasa la sia berkat tapak la. Tong. Kok kamu tandai. Ya. Den tu tahu si sama perudak tedong tu sengena ko. Den du katu manipi-nipi bangari ko. Den du katu ini. Tapi banyak hal. Tapi ada juga yang nak tu tahu si todon tampo temegumul bu tu tama katuanta. Ya. Tapi itulah hidup tapi Allah berlaulat di dalamnya. Ya. Oleh sebab itu Kristus sebagai firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita supaya dia mendampingi kita dan kita mengamini dia. Itu Yohanes 1 ayat 14. Kemudian Rasul Paulus menekankan bahwa segala bentuk pemeliharaan Allah itu bukanlah kebetulan, tetapi rencana kasih-Nya. Nakamaseki. Ya. Tema Natal kita tahun ini Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ya. Mengapa? Pada saat kita membaca Kejadian 1 ayat 27 dikatakan dari rupa dan gambar Allah diciptakan laki-laki dan perempuan. Ayat yang ke-28 dikatakan lalu Allah mempersatukan mereka sehingga mereka membentuk keluarga. Tugas pertama dikatakan beranak cuculah. Habis itu baru tugas yang kedua mengelola bumi. Ya. Tetapi dalam perjalanannya manusia tidak taat dan kelano sehingga dia hancur. Tapi kasih-Nya yang berdaulat menyelamatkan kembali kita sekarang. Ya, salah satu pergumulan kita, ya, tentang keluarga kita, ya. Para pemerhati kesehatan mental, ya, katakan bahwa kita sekarang itu keluarga sudah jauh dari hakikatnya sehingga perlu dipulihkan. Ya. Oh banyak.
kita melihat salah satu kemarin dilansir oleh Pengadilan Negeri Makale bahwa setiap tahun itu, tahun 2025 ada 200 yang bercerai. Yang paling banyak Toraja Utara. Jadi budak tu bercerai di Toraja Utara. Mudah-mudahan India Karambi tak sia. Ya. Tapi inilah fenomena bagaimana rumah tangga. Ibu bapak saudara-saudara saya Allah. Ya. Dalam Kristus kita telah diberkati dengan segala berkat rohani. Ya. Dan kita memperoleh berkat surga. Jadi ketika Tuhan menurunkan hujan atas tanah, Mazmur ketika ia menuntun dan yang tersesat, dalam Yeremia kita katakan ketika firman menjadi manusia, semuanya itu adalah wujud dari rencana Allah. Jadi tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ya. Yang kedua, dia adalah sumber hidup dan memulihkan dan menebus kita. Ya. Adakah di antara kita yang tidak mempunyai gumul? Denasang gumul. Saya juga punya gumul. Ya. Ya tejong kulupinrang. Salah satu gumul saya yang saya belum bisa berdamai, ya mungkin sulit nak melayani, aku saya melakukan nak tak ada tu mama anak okko bendo Benar, saya belum bisa. Tidak sama waktu saya di sini yang kusulit moto, pak atu masa sami mama anak dan dek itu, pak atu apa sulit nak tu nak nangka berkemuka kumande. Sekarang yang saya paling fatal belum bisa berdamai kesulitan nak tak penipaduku tu lampu yo pastori. Susi teletek tidak mau lamenteng katama. Mungkin 2 kali itu langsung saya masuk kasih nyala lampu, ambil motor, langsung pulang. Iya. Ku kalendo pala masuk satu di sana berpisah. Dan saya bisa bayangkan bagaimana kalau kita ditinggalkan orang pasangan kita melalui kematian. Sedangkan si kambela kina luar biasa itu. Ya. Jadi ya moto si pakai borok-borok kom itu. Mama selagi masih ada. Ya. Pas sokok-sokoran itu ni asok sia. Dakaran ni lendong sia balik itu. Nek lain. Ya, dalam hidup. Dia memulihkan kita, itu Yeremia 30, menyingkap wajah Allah yang tidak menyerah terhadap umat yang hancur. Kita hampir hancur oleh dosa, tetapi Allah memulihkan kita. Allah menebus kita. Ya. Sehingga dia memberikan kita kekokohan, memberikan kita gerbang untuk masuk ke sorga di dalam penebusan oleh Yesus Kristus. Bagaimana itu? Ya, biasa kukua yang pinrang, sabak kami orang minoritas. Ya, te kamu tamangura hati-hati. Ya, anaden piabai nende tujumu lah hilang tupung Yesus. Ba tu piamuan nende tujuh namu hilang tupung Yesus. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kadang kita yang tidak ini. Ya, hati-hati. Pegang janji itu Tuhan. Ya. Oh banyak. Ya. Yang ketiga, bahwa dia sumber berkat yang diwujudkan dalam Kristus. Berkat yang terindah adalah memiliki iman dalam Kristus. Karena hanya ini yang menjaminkan kita untuk masuk ke dalam surga. Tidak ada yang lain. Ya, dan rakatan nana kemate yaitu pak barang-barang nanaba untuk menyelamatkan enggak. Ya. Tidak tahu. Ya enggak. Paling-paling acara seremonial yang dibuat selesai. Ya. Biasa kukuah tangga-tangga. Oh puang mas sambayang. Jangan sampai ini saya sudah setengah mati melayani. Natak kuampo itu kadaton surga. Ya. Surga. Semua tidak akan sia-sia. Ya. Hanya di dalam Yesus Kristus kita memperoleh berkat yang utuh. Ya. Karena di dalam Kristus itulah kita mampu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam Yesus Kristus kita mampu untuk berdamai dengan orang lain. Ya. Di dalam Yesus Kristus kita bisa melihat bagaimana rencana Allah. Ya. Coba kita ini sama nama sengkei kami. Nata Kristus lan kalemi mi kui. Mi.
titi mindala seno kana alan nampuni, tapi kalau dalam Kristus di kasusi meto si pagari. Aku tahu sedangkan wai lambuso nanti saya ego apalagi itu pena, tetapi kalau Kristus menenangkan kembali pasti kita bisa berdamai. Ya. Saya amini. Saya terakhir di Pindrang Lapangsyun mo, bay 2 tahun meraku pangsyun. Saya amini kukuah lan jemaat dan duka bang itu tahu natabur iblis untuk menggugat ini. Tapi ada juga beribu-ribu orang natabur malaikat untuk menjadi berkat. Ya, benar. Itulah kehidupan. Itulah bersekutu. Ya. Tak bisa menghakimi kumwe parembama gini, enggak. Oleh sebab itu hanya Kristus yang mampu untuk mengubahkan itu. Oleh sebab itu dalam menjalani tahun 2026 ini tidak ada pegangan yang kokoh yang kita bisa pegang selain daripada iman yang kokoh dan kuat di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Ya keden itu pak barang-barangan itu hanya berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kamawatangan ini, tapi ada saatnya. Dan atun nadau kina den lumbang kokoh, ya. Dan duka waktu nadako naden kita di posara, ya. Oleh sebab itu, kemarin dengan beberapa pendeta di Klasis ke Sumalenong kami ke Jakarta belajar untuk pelayanan lansia dan anak. Nah, ya naden bisa pameta tu lansia metakomi. Ya. Kami bisa pangkandi teme apa kandi. Ya. Tahu? Enggak usah. Tapi yang lebih utama adalah rajin berdoa. Sebab memang fisik sudah tidak mampu. Tetapi hati yang masih berkobar itu perlu dipelihara dengan baik. Ya. Ya mimale. Jalanilah itu. Dami ma apa atutun bang pia-piran kula mate mo tae bang mirampo. Ibu dah pia tahu mangura dolo mate na kamu. Tahu? Oleh sebab itu jalanilah hidup ini dan bersandar pada Tuhan. Ya. Jangan kita berpasrah karena Tuhan hanya dalam Yesus Kristus kita menentukan hidup ini. Dalam Dia kita hanya menerima berkat rohani, tetapi ubah menjadi bagian yang menjadi berkat itu sendiri menjadi berkat bagi orang lain. Ya, salah satu katanya yang dipunyai orang Kristen itu adalah membagi. Saya di pastori saya, tidak akan terserani anak-anak sekolah minggu, tapi di rumah kami di pastori tempat mengajar sekolah minggu. Jadi ada mau ulang tahun toh, atau kan setiap anak-anak kami dibawa ibadah dibagikan namanya kue-kue sakis namanya. Yang sudah itu saya tahu itu anak tetangga, Pak Pendeta adakah? Jadi memang kita harus menyisikan buat mereka. Ya. Setelah itu mereka melihat kita, kemana saya jalan undi Pak Pendeta? Adakah? Ya. Orang tuanya juga baik dengan kita karena kita baik buat mereka. Melayani Tuhan itu, membagi kasih itu bukan persoalan besar, tapi yang kecil-kecil. Peta mami, ya, di Kamboruan Melo, ya, saling menyapa dengan baik, itu yang terpenting. Inilah yang akan menjadi pegangan kita dalam menjalani tahun 2026. Dan yakin, jika Yesus menjadi pegangan selalu ada gumul. Tetapi kita mampu untuk menjalaninya. Amin. Mari kita tunduk kepala sejenak. Bapa di surga, benar. Tuhan telah mengantar kami 365 hari dan sudah memasuki hari keempat di tahun 2026. Biarlah Tuhan sebagai sumber hidup kami dan berkat di dalam Yesus Kristus. Sehingga kami mampu menjalani, kami tahu bahwa ada kerikil tajam, ada gumul, ada perselisihan yang akan kami hadapi. Tapi berjalan dengan Tuhan akan menjaminkan kehidupan kami. Teguhkan kami supaya kami memegang teguh
Ada banyak tangis yang akan kami hadapi, tapi lebih juga banyak tawa yang akan kami. Ada kalanya mendung, tapi ada juga kalanya cerah. Bahkan pelangi-pelangi Tuhan akan tercermin. Mari kita naikkan doa kita dalam doa Bapa kami, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan Imam Rasul. Kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Muliakan Allah Bapa. Sebagai tanda syukur atas kehidupan dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mazmur 147 ayat 12-14 menuntun kita. Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion, sebab Ia mengokohkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu yang ada di antaramu. Ia memberikan damai sejahtera kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Sambil pundi dijalankan, kita lagukan Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa
Tuhanku, atas keselamatanku, padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara. Sanak saudara dan teman, kau beri kepadaku berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang kau beri. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Natura, setelah Natura di pujian dari paduan suara lansia. Setelah Natura. Yate hutan bola untuk pembangunan lengkap mulante dendon salamna desa relan tinggal di tollo. Tollo mana mau? Ya, silakan. $50 satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Di Pamisa sama Bang Asyatina bola 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Ya betul tuh persembahan. Nah lako kita tunala katanan di kuah kue semanga na puang tontong umpasake ki solanasan. Pujian dari paduan suara lansia.
Segenap jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang boleh ditambahkan 1 tahun umur yang berulang tahun pada hari ini seperti yang ada di warta. Juga bersyukur bersama dengan Atika Surya Dewi dengan Bapak Rukman. Tuhan senantiasa tuntun sertai. Juga kita berdoa untuk orang tua kita yang dalam masa-masa pemulihan dan masa lansia. Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung di Makassar, Bapak Markus Basang, Nenek Nathan, Ibu Nimpa, Nenek Hari, Nenek Dandi, Nenek Riel di Tondok, Bapak Diel di Makassar, Bapak Mendila Pongpadati, Bapak Petrus Alexander, Ibu Dorce Pasaka, Nenek Gerdi, Ibu Berta Tallo, Nenek Pael, Bapak Tepakan, dan Nenek Eka. Tuhan senantiasa kuatkan. Juga yang sementara dirawat di rumah sakit, kita tetap berdoa untuk orang tua kita, kakek Rangga, Manaik di rumah sakit Elim, Nenek Krevil di Laki Padada. Juga keluarga yang berduka, ada banyak keluarga-keluarga yang berduka. Keluarga almarhumah Ibu Justina Sesa, Bapak Benyamin Salo, Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak TB Pakan, keluarga almarhum Nenek Tiku, keluarga Bapak Kana Sarungalo, keluarga Ibu Dina Senga, keluarga Bapak Yakin Tandirerung, keluarga Bapak Daud Sampiarung, keluarga Bapak Daud Sapan, keluarga Ibu Yustin Rampo, keluarga Bapak Mayang Tandek, keluarga almarhumah Bapak Daniel Suba, dan keluarga almarhumah Ibu Elizabeth Lobo. Juga kita tetap berdoa untuk ibadah-ibadah, penghiburan dan perkunjungan untuk memberkati majelis gereja bersama dengan pengurus OIG dan jemaat. Juga ada beberapa anggota keluarga kita yang mungkin akan kembali ke tempat tugas mereka. Secara khusus Agus Sandi kembali ke Kalimantan, mungkin ada juga yang sementara dalam perjalanan. Juga ada yang rencana sebentar malam, bahkan mungkin ada yang sudah tiba. Kita tetap dukung dalam doa dan boleh melaksanakan tugas pekerjaan dengan komitmen dan semangat yang baru. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Jika kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini bukan secara kebetulan, tetapi ini adalah satu berkat yang terindah atas pemeliharaan dan tuntunan Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati minggu pertama di bulan pertama di tahun 2026. Dan dalam menjalani hari-hari ke depan kami berserah ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena hanya bersama dengan Kristus Tuhan kami mampu untuk menjalani kehidupan. Karena ada begitu banyak tantangan dan hambatan seperti lagu yang telah disampaikan oleh para lansia di Jemaat Karambe. Tuhan melihat kami. Tuhan menopang, menuntun kami. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur. Dan dalam perjalanan 1 tahun umur kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa menopang, menuntun. Bahkan yang bersyukur atas segala berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga dan segenap jemaat-Mu di Jemaat Karambe berkati. Dalam segala rencana-rencana kehidupan. Dalam mengakhiri tahun dan menyambut tahun baru mereka ada yang berkumpul dan keluarga, bahkan ada yang pergi bersama dan keluarga mereka. Biarlah sukacita mereka boleh alami dan mereka boleh merasakan kasih dan anugerah-Mu. Dan senantiasa aminkan bahwa Tuhan senantiasa menopang, bahkan Tuhan telah mengantar memasuki tahun baru. Juga pada kesempatan ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu jemaat-Mu yang sementara dalam gumul, dalam masa-masa pemulihan dan masa-masa lansia. Berkati dan topang mereka seperti yang hamba-Mu sebutkan. Allah hadir menguatkan mereka. Walaupun secara fisik mereka sudah terbatas, bahkan lemah oleh karena sakit penyakit. Tapi iman pengharapan mereka tetap kokoh kuat. Demikian juga yang sementara dirawat di rumah sakit, baik di rumah sakit Elim di Laki Padada maupun di tempat-tempat lain. Allah hadir menguatkan, memberkati seluruh perawatan, memberkati seluruh alat-alat yang dipakai, memberkati
makanan, minuman, dan obat-obat sehingga menjadi alat untuk meringankan penyakit mereka. Bahkan jika Tuhan berkenan, mereka boleh pulih dan sehat dan kembali ke tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga yang sementara dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Dan ada rencana-rencana dalam upacara pemakaman. Tuhan senantiasa kuatkan, hiburkan mereka. Kami berdoa untuk Majelis Gereja Jemaat Karambe. Tuhan senantiasa berkati dan topang. Sehingga pendeta, penatua, diaken, dan pengurus EIG boleh bersatu hati untuk hadir dalam penguatan dan pendampingan bagi mereka. Demikian juga ya Tuhan, ibadah-ibadah penghiburan dan perkunjungan kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Ada beberapa yang sementara dalam perjalanan, bahkan juga yang berencana untuk pulang. Kami berdoa secara khusus untuk Agus Sandi kembali ke Kalimantan. Juga Gipa yang sebentar jam 2 akan kembali ke Jogja. Dan beberapa yang mungkin sudah sampai. Tuhan senantiasa berkati. Dan jika mereka beraktivitas, berikan dia semangat untuk menjalani kehidupan kasih karunia Tuhan. Kami juga telah mendukung pelayan melalui persembahan berkati. Baik persembahan-persembahan pundi ucap syukur maupun natura berkati. Yang masih ada pada kami berkati sehingga kami senantiasa berkecukupan dan berkelimpahan. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan senantiasa peliharakan. Kami bersyukur bahwa selama perayaan akhir tahun Natal dan juga menyambut tahun baru kami tetap dalam keamanan. Itu semua oleh karena Tuhan menopang menuntun aparat TNI Polri dan semua yang terlibat di dalamnya. Juga kami mengingat saudara-saudara kami yang tidak menikmati pergantian tahun dan menyambut tahun baru dan Natal oleh karena bencana alam. Seperti yang dialami saudara kami di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Bahkan juga di Jawa Timur oleh karena gunung meletus. Bahkan juga beberapa tempat masih sementara berduka sementara dalam kesusahan oleh karena persoalan-persoalan bencana. Hiburkan, kuatkan. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Menjalani kehidupan secara rutinitas kami. Dan kami tahu dan percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah boleh kenan untuk kami alami pada saat ini. Berkati semua yang boleh mengambil bagian pada saat ini. Baik Majelis Gereja Kelompok Karambe, juga pemain musik dan kami semua. Tuhan senantiasa topang tuntun berkati. Kami akan melanjutkan kehidupan. Biarlah damai sejahtera Allah senantiasa menopang menuntun kami. Inilah doa kami. Inilah syukur kami. Inilah permohonan-permohonan dan kerinduan-kerinduan kami. Semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Warta Jemaat Karambe, Minggu 4 Januari 2026. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Bakri Mapadang STHMA yang sudah memimpin kita dalam ibadah pada saat ini. Diucapkan terima kasih juga kepada segenap kantoria, liturgis, operator LCD, tim multimedia, bahkan segenap majelis gereja yang terlibat dalam ibadah kita pada siang hari ini. Warta yang pertama, ibadah penghiburan almarhumah Ibu Elizabeth Lobo atau Nenek Ronald atau biasa juga dipanggil Nenek Pepi untuk memasukkan jenazah ke dalam peti dilaksanakan pada hari Senin 5 Januari 2026 pukul 17 WITA di kelompok pelayanan Panada. Yang kedua, perkunjungan duka Majelis Gereja, OIG dan anggota Jemaat Karambe ke rumah duka almarhumah Ibu Berta Tando, mertua dari Bapak Penatua Benyamin Salu dan Bapak Markus Palimbong, dilaksanakan pada hari Kamis 8 Januari 2026 ke Bambalu, berkumpul di Rura dan berangkat pukul 13 WITA.
Ibadah penghiburan akan dilaksanakan pukul 17 WITA dan dilayani oleh Jemaat Karambe. Yang ketiga, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pengurus dan guru SMGT Jemaat Karambe akan melaksanakan program perekrutan guru SMGT dan retret pengurus SMGT pada tanggal 15 dan 16 Januari 2026 di Batara White House. Yang keempat, ibadah Epifani dilaksanakan pada hari Selasa 6 Januari 2026 pukul 16 WITA. Demikian warta jemaat, terima kasih. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setu. Sertai kami Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga kebajikan dan sama pun penuh. Sertai kami Tuhan, berkat-Mu turunlah, kuasa-Mu Kau limpahkan penuh karunia. Jemaat Tuhan, pergilah dan jalanilah kehidupanmu dengan tetap percaya bahwa Dialah sumber hidup dan berkat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kembali dalam kehidupan kita dan kita senantiasa selalu bersyukur dan berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dialah sumber hidup dan berkat. Kita angkat pujian ya Tuhan tiap jam.